Cuma kembali kita di Sampel Desa sama-sama belajar desa. Kita masih menunggu koneksi dari Falah dari Badan Usaha Milik Desa yang kali ini akan berbagi sharing tentang pemanfaatan Excel untuk membuat laporan keuangan. Tapi sepertinya belum bisa bergabung. Mungkin kita bisa membuka dengan obrolan-obrolan yang lain. Teman-teman yang sudah bergabung boleh mungkin silakan buka video dan mic-nya untuk bisa berbagi informasi hal-hal yang mungkin kita bisa sharing sambil menunggu Falah. Jadi ini bicara tentang pemaksimalan pemanfaatan Excel. Ini ada Mas Agus ini yang hobi Excel juga ini. Tapi saya nggak tahu apakah pernah mencoba memanfaatkan untuk keperluan laporan keuangan dan seterusnya. Dulu salah satu sebelum ada Excel ya Mas Agus, masih Lotus 123. Ya. Itu saya dapat privat atau dapat sertifikat menguasai tata buku atau akuntansi bond B plus komputer akuntansi. Jadi kalau dulu itu belum ada Excel, itu komputer akuntansi itu rumus-rumus membuat neraca keuangan, membuat laporan rugi laba dan pencatatan keuangan lainnya itu menggunakan Lotus 123. Jadi dulu masih pakai lembaran yang ini ya, masih pakai lembaran yang luar biasa itu, neraca lajur, jadi ada penyesuaian dan sebagainya. Tapi hari ini semakin mudah nih kayaknya. Nah, cuma kemudahannya itu bisa dibagikan oleh mereka yang sudah menguasai. Jadi saya termasuk yang terlambat untuk kemudian mereplikasi atau mengupdate menggunakan Excel. Tapi beberapa fungsi kalau dulu itu bikin rumus begitu susahnya, hari ini bikin rumus itu cukup mencet simbol-simbol aja, kira-kira seperti itu ya Mas Agus ya. Dulu kan zoom .2 dan seterusnya itu harus di kepala kita harus apal banget nih, kalau ini dulu yang dikali baru kemudian ditambah ini di dalam kurungnya 1 kurungnya 2. Sekarang ya kayak gitu, jadi ada yang mudah. Jadi kira-kira itu yang sambil kita obrolin sebelum Falah bergabung. Mas Agus mungkin bisa berbagi cerita ini. Excel fungsi-fungsinya apa yang banyak dimanfaatkan untuk keperluan pendampingan, karena pendampingan juga ada dari pendampingan Badan Usaha Milik Desa. Silakan Mas Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kalau kami sudah memakai aplikasi yang namanya LK Bumdes, itu yang berbasis Excel juga. Jadi aplikasi ini yang dibuat oleh Mas Rimba kemarin waktu acara Mas Saibon muncul. Nah, Mas Rimba itu yang buat, dan kami memakai ini sejak tahun 2018. Nah, di tahun 2021 itu diupdate lagi sama Mas Rimba supaya LK Bumdes ini sesuai dengan PP 11 tahun 2021 dan Permen Desa 3 tahun 2021. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi Excel ini dibantu untuk membuat neraca, dibantu untuk membuat laporan rugi laba, hanya mengisi yang namanya kas harian. Berarti ada satu ini ya, satu satu file, kemudian kita tinggal masuk ke ininya ya, tinggal masuk ke transaksi harian, kemudian sheet yang lain sudah otomatis gitu. Iya, betul.
Hmm. Gampang sekali tuh Mas Rimba mengajarkannya dulu pertama kali menggunakan aplikasi ini. Dan ini Pendamping juga. Mas Rimba itu dulu pernah jadi TAPM, tapi dia berhenti. Terus dia membuat Rimba Sekolah, sekolah Rimba Sekolah. Rimba Sekolah itu apa? Itu yang semacam LSM gitu loh ya, yang Oh. menggiatkan pendidikan untuk usaha gitu. Gitu. Mungkin bisa di ini, Mas Agus, di laptopnya masih ada nggak itu soft apa? Oh ada. Itunya. Ada. Boleh coba di share ke teman-teman. Mungkin ini loh cukup satu file untuk 1 bulan, mungkin aku belum tahu persisnya nih kayak apa. Seperti ini muncul tampil di sana. Oke, ya, itu buku kas. Jadi di mulai dari dashboard ya. Dari dashboard. Nah, dashboardnya ini di dalamnya ada input, proses, dan output. Output ini kita sudah tidak usah buat. Jadi tinggal klik aja nanti hasilnya muncul. Proses ini juga kita tidak buat. Yang kita masukkan hanya input. Input itu pun hanya kas harian. Yang lainnya ini kita sudah tidak perlu lagi. Katakan itu satu file untuk 1 bulan atau gimana Mas? Ini satu file bisa untuk 1 tahun. Oke. Kenapa 1 tahun? Karena tahun berikutnya kita mutasi. Ketika kita mutasi, kita ganti file. Kalau misalnya mau untuk 5 tahun gitu juga bisa. Tapi nanti nggak pernah mutasi gitu loh, nggak pernah tutup buku. Berarti sampai akhir Desember, kemudian tutup buku, kemudian diinput untuk yang awal tahunnya seperti apa, kemudian masuk kas harian. Ya, contohnya ini ya, input itu hanya diisi kas harian. Ya, di kas harian ya ini saja yang kita masukkan. Contoh, pencairan pinjaman 5 nasabah, terima angsuran. Ini contoh ini. Dan itu nomor akunnya sudah ada otomatis atau kita harus bikin baru? Nomor akun ini bisa kita buat sendiri. Jadi kode katakan di sini ya, di daftar akun ini ya. Nah, ini kita bisa buat sendiri. Jadi kode untuk nomor akun untuk aset dia kepala 110 11 ya. Kemudian untuk hutang dia kepalanya 2. Kepala 2 ya. Untuk modal kepalanya 3. Makanya kalau saya kok menganalisa pembukuannya gampang. Dari kode 31 ini berapa banyak? Itu berarti modal desa. 32 itu biasanya dari modal Banprov, dari provinsi. 3 itu kan untuk modal, kemudian 1, 2, 10, 20 itu kelompok besarnya ya. Kelompok besarnya 20, bisa juga 311 penyertaan modalnya mungkin ada beberapa gitu kan, modal desa, ada penyertaan modal desa itu dari mana bisa jadi 311, 312 dan seterusnya kan gitu ya. Ya. Gampang kok memakai ini. Saya kode biaya itu bukan 6 ya Mas ya? Elengku dulu 6 ya? Enggak, di sini kode biaya dia pakai sampai 5. Oh, berarti angka 5 ya kode biaya ya? Di sini. Ya. Karena biaya itu 500, ini ada 510, 520. Kemudian angka 500 itu akumulasi dari 510, 5 berapa gitu kan? Ya, betul. Akumulasinya ada di kode 500 ya, totalnya ada di sini. Berarti pelajaranku masih ada ini berarti. Sisa pelajaran. Oke. Mas, ini cara dapatnya gimana kalau mama teman-teman di desa nih ada yang pengen memulai lebih merapikan pencatatannya? Kalau saya bagikan secara gratis kepada artinya satu file ini tinggal dibuka aja, kemudian dirapikan masalah akunnya, data-datanya dan seterusnya, baru kemudian mulai masuk ke ini ya,
mulai masuk ke transaksi. Yang menjadi penting, seingat saya dulu, yang menjadi penting adalah tidak salah memberikan kode. Jadi kode itu yang menjadi kata kunci. Kalau nggak salah dulu kayak gitu. Jadi kalau kita pada saat pencatatan atau kalau di aplikasi ini atau di software yang dipamerkan Mas Agus ini, maka yang menjadi penting adalah ketika menulis angka rupiahnya berapa, keterangannya, itu yang menjadi penting adalah jangan sampai salah nomor akun. Karena kalau salah nomor akun otomatis mesin atau sistem akan mencatat menjadi keperluan pencatatan yang lain. Kira-kira kan gitu ya, Mas? Ya, betul. Jadi kode akun itu gimana ya, kok saya sudah hafal masalahnya. 1 pasti aset, 2 itu utang, 3 itu untuk modal, 4 itu untuk pendapatan, 5 itu untuk biaya. Dan biasanya kita ajarkan sekali, mereka praktek. Yang penting itu prakteknya, karena ketika praktek itu kode-kode itu harus tidak boleh salah. Karena kalau kodenya salah, dia nanti akan tidak balance. Kalau tidak balance itu yang sulit. Nah, kadang ya metani satu-satu, ini salahnya dari mana gitu. Iya. Ya. Kalau metani itu salah satunya dulu cara saya sih ya. Dulu itu kalau kita kita bikin rumusnya salah. Itu biasanya ada selisih berapa, dicarinya dari kalau dibagi 2 ketemu angka berapa, dicari angkanya. Yang angka seperti itu di mana? Kalau enggak dikali 2, ini angka ketemunya di mana? Itu yang paling simpel. Tapi kalau udah itu enggak ketemu, udah mulai mikir yang lain lagi. Ini sumbernya dari mana? Jadi memang teman-teman, kalau sudah menggunakan rumus-rumus yang seperti ini sudah sangat membantu luar biasa. Dengan cara-cara seperti ini, apalagi udah langsung dengan ada menu dashboardnya, tinggal ngeklik pencatatan kas dan seterusnya, ini akan sangat membantu luar biasa. Mas Agus, ini secara proses berarti kita cukup memasukkan kas harian. Ya, memasukkan input ini hanya kas harian yang setiap hari ya. Setahun sekali atau di awal tahun kita tuh hanya mengisi yang namanya data BUMDes. Data BUMDes itu siapa ketuanya, alamatnya di mana. Ini sekali ngisi udah seumur-umur kita pakai gitu aja, nggak ini lagi gitu. Berarti ini hanya dilakukan perubahan manakala kemudian ada perubahan struktur. Ya, betul. Dilakukan update, gitu aja ya. Ya. Kemudian daftar akun yang tadi itu kita sudah tidak perlu rubah-rubah. Laporan rugi laba itu keluar langsung real time-nya atau kemudian kalau ditutup buku baru keluar rugi labanya? Ini real time. Hari ini kita masukkan pencatatan kas harian langsung berubah dia. Bahkan di perubahan neraca ini yang asiknya tuh ada yang namanya kalau balance tidak balance tuh dia langsung ketahuan. Ada ini ya. Ya. Ada di bagian mana? Kalau dulu saya modelnya gitu. Ada di bagian mana itu kalau nggak balance langsung keluar angkanya. Tapi kalau di situ nggak keluar, otomatis otomatis itu sudah sudah berimbang kira-kira kayak gitu. Di layar kelihatan nggak yang warna merah ini, merah agak ini. Ada tulisannya balance gitu. Ya. Nah, ini artinya dia balance keuangannya. Jadi dengan mengklik bahkan sampai pembagian SHU pun disediakan. Jadi setiap tahun itu berapa untuk cadangan modal BUMDes, berapa untuk PAD desa, berapa buat pengurus, pengawas, penasehat atau kades. Nah, ini tinggal membagikan saja. Berdasarkan persentase yang sudah ditetapkan. Betul. Jadi pengisian persentasenya di mana, Mas? Persentase ini sekarang diaturnya di Perdes. Enggak, maksudnya di format ini itu masuk
Ini angka-angka itu dari mana? Di Dari angka akun, 30 dari ini. data atau dari mana? Jadi di sini ditulis di situ. Ya, ditulis manual di sini. Berarti. Karena kan gini, kenapa yang manual hanya persentasenya, sementara angkanya ini sudah otomatis. Iya. Jadi tergantung laba yang dihasilkan dari BUMDes itu. Artinya tidak kayak format tadi pengurus itu kemudian sekali ngisi berdasarkan kesepakatan di ADART maka kemudian udah otomatis di sini enggak ya? Ini berarti pengisian ini sudah otomatis ngisinya. Yang tidak otomatis hanya persentasenya ini. Iya paham. Ya. Makanya persentase yang ini itu tidak terisi otomatis dari sheet yang lain gitu kan. Ya, betul. Artinya kita harus ngisi sendiri yang ini supaya berdasarkan dari kesepakatan di ADART-nya kan gitu ya. Iya. Bahwa jadi, kemudian angkanya di sini akan keluar berapa, ini sudah ada rumus nih yang belakang. Jadi kalau kita baca dari sini berarti SHU-nya itu ada 850.000. Ya. 850.000 itu masuk di cadangannya berapa, masuk di ini itu berdasarkan presentasi yang di depan, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya, betul. Karena kayak cadangan modal BUMDes ini kadang bervariasi, ada yang 20%, ada yang 25 gitu kan. Ya, di desa ini ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30. Dan pembagian 7 ini memang berdasarkan ketentuan peraturan yang ada ya. Oh tidak, kalau di aturan yang apa? Yang baru itu, yang wajib ada itu cuma PAD. Karena pelaksana operasional itu dia tidak wajib. Kalau dulu kan kebanyakan pelaksana operasional dapat persentase toh. Kalau aturan yang baru kan kok bisa digaji bulanan berapa, jadi persentasenya hilang. Jadi kalau ini berarti untuk kepengurusan atau pengawas, artinya untuk pengurus atau pengelola bisa saja di sini Mama karena memang sudah dapat gaji, mereka tidak ada persentase dari keuntungan bersih, maka yang 35 ini jadi 0 gitu kan. Kemudian kebutuhan yang lainnya jadi berapa gitu kan. Iya, betul kayak gitu. Yang penting di bawahnya ini ketemunya 100 karena kalau ketemunya 100 pembagiannya nanti nggak habis. Ngurangi modal. Nanti sisanya ke siapa kan bingung. Ngurangi modal kan. Oke. Ini luar biasa, ini sharing. Mungkin Mas Agus bisa dibagikan link ke Google Drive-nya Mas Agus atau apa supaya nanti filenya saya kirimkan ke grup Sambel aja ya. Oke, siap. Nanti kita pasang di Google Drive-nya Sambel. Biar teman-teman tinggal download aja. Ya, jadi nanti saya kirimkan file Excel-nya berikut dengan panduannya bagaimana cara mengisinya. Oke, nanti kita bikin satu folder sehingga dari folder itu tinggal di-download, diekstrak, udah langsung jadi download semua. Oke, terima kasih. Ini luar biasa ini. Iya, pakai ini kita sudah tidak pernah lagi mengadakan jurnal-jurnal, ini ada jurnal nih. Nah, ini kita tidak lagi. Pusing, Mas. Pusing Mas kalau udah kita harus ngolah sampai di situ. Aku pernah ngalami yang itu, artinya akhirnya ya memang waktu itu belum sampai detail kayak gini ya. Tapi dulu memang sebelum jadi Excel itu dari Lotus kemudian rumus yang kayak gini, ada tampilan kayak gini, kalau nggak salah The Base Pro kalau nggak salah itu kita bisa bikin yang kayak gini, cuma memang ya itu sudah masuk ke bahasa program itu sekolahnya lama. Jadi kalau bikin dulu kayak gini ini nggak mungkin dibagikan gratis karena bikinnya ampun sekarang banyak sekali teman-teman yang kemudian sharing seperti ini untuk kemudian bisa dimanfaatkan. Mungkin forum-forum berikutnya di Mas Rimba lebih ke forum konsultasi mungkin ya, artinya ada kelas
untuk bagaimana pengelolaan atau konsultasi aplikasi dan seterusnya. Menarik ini, luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang tertarik memberikan respon. Kalau bicara sharing materi, aman, insya Allah Mas Agus sudah siap tadi akan menyampaikan sharing ke grup Sambel. Nanti dari grup Sambel kita upload di Google Drive sehingga teman-teman tinggal download aja satu folder, udah bisa mendownload ini, termasuk manual booknya mungkin, artinya tutorial ya, pengisiannya, alur ngisinya mulai dari mana. Jadi pertama ngisi data dulu tentang BUMDES-nya, berikutnya ngisi tentang mata-mata kode akunnya dulu ya, akun-akun, nama akunnya, kodenya. Itu nanti ada penjelasan. Kalau kode 1 itu aset aktif itu kodenya berapa, kemudian modal itu kodenya berapa. Kira-kira kayak gitu ya Mas Agus ya? Iya, betul. Ini berarti masih ada di ingatan saya ini bagian-bagian ilmu yang sempat dipelajari. Ya. Oke. Mas Fatah udah masuk ya? Falah. Mana Falah? Siap, Mas. Oke. Forum BUMDES. Aku ketik Falah nggak keluar. Ngapunten Mas, tadi perjalanan dari Trengganu ke Kuala Lumpur lumayan lama, ini baru sampai banget. Oke. Ini di Kuala Lumpur? Ini lagi di Kuala Lumpur. Wah, ini salah satu kehebatan dari teman-teman di Sambel Desa. Jadi dari forum BUMDES diundang di Kuala Lumpur. Ini kan luar biasa, kita harus kasih apresiasi untuk Mas Wala ya. Luar biasa. Jadi teman-teman yang bergabung di Sambel Desa, di Desa Institut, jangan khawatir, pasti orang-orang pilihan yang bergabung di sini. Siapapun itu. Nah, ini Mbak Tias juga sudah on, Mas Agus sudah on. Aku kalau sudah ada Mas Agus, ada Mbak Tias, ada teman-teman yang lain, nah ini sudah aman. Jadi sambil nunggu Falah tadi, kita sudah ngobrol sedikit tadi Mas Agus, saya sharing ada pemanfaatan Excel yang dari Rimba ya Mas Rimba ya, atau siapa tadi disampaikan. Oke, Falah silakan sharing hari ini tentang pemanfaatan untuk proyeksi cash flow dengan memetakan kesehatan keuangan, cukup pakai Excel. Ini luar biasa. Silakan. Siap. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya terlambat karena memang ada perjalanan tadi yang terganggu. Sebelumnya ini ada teman-teman BUMDES hadir nggak, Mas? Teman-teman BUMDES ini belum tahu ini yang dari BUMDES. Karena mungkin saya akan banyak, tadinya sih saya pengennya langsung praktek nih, kalau bisa tuh mau saya liatin. Oke, yang dari BUMDES ada nggak? Atau yang spesialis pendampingi BUMDES? Ini teman-teman TPP yang punya ketertarikan atau saat ini sedang mendampingi BUMDES, silakan. Kalau ada resen. Kalau nggak nanti kalau nggak ada nggak apa-apa, tetap sharing aja Mas. Apa gimana? Langsung aja sharing supaya dapat gambarannya. Alur-alurnya seperti apa? Ya. Jadi terkait dengan proyeksi, tadi mungkin saya sedikit sekilas saya lihat ada semacam slide tentang alat ya, aplikasi yang berbasis Excel untuk bikin laporan keuangan. Saya akan bicara dari sudut pandang seorang pengurus BUMDES yang mereka banyak dilema. Saya harus pakai aplikasi mana nih yang sesuai dengan aturan Kemendes. Ada aplikasi yang dari BPKP, ada yang aplikasi dikeluarkan di kabupaten masing-masing, ada yang aplikasi yang dikeluarkan dari provinsi. Nah, itu justru membuat polemik buat teman-teman BUMDES. Padahal itu semua hanyalah alat. Yang paling penting Kementerian Desa itu tidak pernah mencetuskan bahwa BUMDES ini wajib menggunakan alat ini. Yang penting itu bukan alatnya, tapi outputnya. Nah, saya itu mau. Nah, sebelum bicara output, sebelum bicara bisnis, sebelum bicara potensi, sebelum bicara apapun di BUMDES, itu ada satu hal wajib yang harus teman-teman lakukan. Kalau bahasa
perusahaan itu adalah financial project, atau saya lebih suka bilangnya kalau teman-teman BUMDes itu adalah proyeksi cash flow. Nah, proyeksi cash flow adalah sebuah metode untuk teman-teman BUMDes bisa mengukur selama tahun sekarang yang berjalan ini, atau tahun depan, atau 3 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, BUMDesnya akan sesehat apa. Teman-teman bakal bisa gajian berapa di tahun ini, bakal bisa gajian berapa di tahun ke depan, dan bakal seperti apa di tahun-tahun berikutnya. Karena sampai sekarang, ketika kita ngobrol dengan teman-teman BUMDes, apa harapan teman-teman BUMDes mau maju, mau sukses, ketika saya tanya mau gaji berapa, mereka bingung. Saya jangan dulu bicara gaji lah, yang penting BUMDesnya hebat. Padahal BUMDes hebat tuh harus punya parameter yang jelas. Mau berapa gajinya. Artinya harus ada ukuran bahwa targetnya 3 tahun lagi sebagai direktur BUMDes saya harus bergaji 10 juta umpamanya. Betul. Sehingga kemudian menjadi agenda cash flow kamu itu harus seperti apa, perjuangan bisnis kamu harus seperti apa, kira-kira kayak gitu ya. Betul Mas, betul. Sekarang ini banyak BUMDes yang terjebak di dalam sebuah utopia bisnis namanya. Kalau bahasa Sundanya itu disebutnya awet rajet. Jadi dia punya bisnis yang maju enggak, mundur pun enggak. Dia menilai dia menilai usahanya itu berjalan, padahal secara keuangan itu semakin memburuk gitu. Nah, seharusnya secara prinsip bisnis itu harus segera dimatikan kalau tidak dicari solusinya. Karena kalau tidak, infeksinya akan terus makin menyebar dan justru akan membuat BUMDes ini makin terpuruk gitu. Nah, artinya kalau tahun ini menghasilkan keuntungan 10 juta, tahun depannya juga tetap 10 juta, tahun berikutnya 10 juta, ya lebih baik ditutup aja karena tidak tumbuh berarti ya. Atau tidak begitu sih, tidak. Tergantung nanti teman-teman menyesuaikan dengan target masing-masing, karena kan masing-masing target beda. Contoh begini, ketika saya punya usaha di BUMDes. Di BUMDes ini saya punya target di tahun ini saya gajian 500.000. Di tahun depan saya bakal gajian 1 juta, di tahun depannya lagi saya bakal gajian 2 juta. Ternyata dari cash flow yang saya susun, tahun yang kedua itu yang harusnya saya gaji 1 juta, malah gajinya tetap 500.000. Dan saya nggak mungkin memaksakan dengan semua tanggung jawab kehidupan pribadi saya, menggantungkan di BUMDes dengan gaji 500.000. Artinya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya tidak mampu sebagai direktur BUMDes untuk mengembangkan usaha ini. Saya lebih baik mundur. Nah, sehingga kalau misalnya tidak seperti itu, dia akan terus-terusan tidak tahu bahwa BUMDesnya itu keuangannya lagi semakin memburuk, tapi dia tetap saja menjalankan sampai modalnya habis. Nah, itu yang sering terjadi. Oke. Makanya saya spesial pengen diskusi ini, Mas. Sekalian saya buka aplikasi, sekalian saya buka rumusannya. Ada BUMDes, sekalian saya komunikasi. Kalau perlu mungkin saya bisa simulasikan salah satu usaha teman-teman BUMDes. Ada nggak BUMDes? Coba Cung, mungkin yang lagi dampingin BUMDes sehingga tahu juga angka-angkanya. Oke, Mbak Tias, monggo. Oke, saya start sharing screen ya mungkin. Ya. Sebentar, saya coba. Ini sederhana saja. Ini saya yang pakai sederhana. Kita ada yang versi desktop application, ada yang sudah kita build, tapi kita akan bicara yang sederhana saja. Kita bicara yang sederhana karena memang sharing desktop. Kenapa ini? Ibu siapa tadi? Mbak siapa? Yes. Mbak Tias. Mbak Tias mendampingi BUMDes di daerah mana, Mbak Tias? Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek, oke. Pernah menyusun financial project sebelumnya, Mbak Tias? Kalau financial project-nya ya, tapi dengan transaksi sederhana, pencatatan yang sangat sederhana. Nah, oke. Saya bedakan dulu ya. Financial project itu bukan mencatat transaksi, tapi kita mensimulasikan, kita membuat simulasi perjalanan usaha BUMDes 1 tahun ke depan. Jadi ini adalah mencatat atau mensimulasikan usaha yang belum berjalan begitu. Iya, setiap tahun setiap BUMDes mengajukan penyertaan modal pasti membuat
seperti ini. Jadi jika BUMDes mengajukan proposal misalnya untuk penyertaan modal tahun depan 250 juta, berarti Betul, betul. proyeksi itu. BUMDes itu biasanya kan sebelum mengajukan modal bikin bisnis plan ya. Tetapi pada kenyataannya bisnis plan yang dibuat teman-teman BUMDes hanya berfokus kepada rencana anggaran belanja. Artinya dia hanya fokus pada saya butuh modal sekian untuk belanja ini gitu. Mereka tidak tahu dari modal sekian dengan belanja ini mereka bisa menggaji diri mereka sendiri berapa, mereka bisa mengeluarkan biaya operasional per bulan berapa, mereka bisa menggaji kepala desa mereka berapa setiap bulan. Sudah sampai tahap itu mungkin Mbak Tias? Ada beberapa desa dampingan yang mendapatkan alokasi BKK dari provinsi. Kemarin kita mendampingi juga karena harapannya provinsi dari bantuan permodalan itu, BKK itu, berapa tahun akan balik modal. Jadi kita mendampingi itu. Oke, nah itu namanya break even point ya. Nah, itu juga bagus Mbak Tias. Cuman memang yang justru dibutuhkan oleh teman-teman BUMDes, saya akan fokus kenapa tadi saya sering concern dan menggarisbawahi tentang gaji, karena pada kenyataannya banyak BUMDes yang mangkrak, BUMDes yang meredup secara pelan-pelan karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Kalau kita bicara teori Maslow kan, salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang manusia adalah bicara kasih sayang dan cinta. Bagaimana si pengurus BUMDes ini bisa fokus dengan BUMDes kalau kondisi dapur di rumahnya juga terbengkalai begitu. Itu maksud saya. Oke, saya coba mulai ya. Ya. Saya coba akan ini adalah isi dari salah satu BUMDes di Kabupaten Bogor yang saya jadikan sampel mungkin ya. Ini juga salah satu binaan saya. Saya sedikit cerita. BUMDes ini dulunya dari 2018 sampai 2019 itu saya coba arahkan untuk bikin seperti ini, tapi mungkin memang perlu proses ya. Kita bicara dari 2019 ke bawah itu, BUMDes ini punya karyawan 11 karyawan dengan gaji berapa Pak? Ini kebetulan direkturnya dari sini. Gaji sebelumnya berapa? 600.000. 600.000. Gaji karyawannya itu 600.000 per bulan. Dengan total berapa karyawannya? 11 karyawan dengan gaji Rp600.000 per bulan. Dalam perjalanannya setiap tahun menurut persepsi dan konstruksi bisnis yang saya kaji, ini harusnya profitable. Tapi pada kenyataannya selalu minus, selalu defisit. Nah, akhirnya dari tahun 2020 itu si direktur BUMDes dengan kepala desa dengan BPD ini sepakat mau mengikuti pembinaan dari kita begitu. Kita coba susun bareng-bareng. Langkah sederhananya, langkah awalnya ada di sini. Ini sebenarnya nanti kalau memang ini nanti bermanfaat buat teman-teman BUMDes, ada beberapa part yang harus kita diskusikan, itu harus kita terapkan. Ini part pertamanya. Nah, oke, teman-teman, ini saya mungkin langsung ke teknis. Teman-teman dalam menyusun financial project itu bisa menyusun dengan dua metode. Mau dari pengeluaran dulu atau mau dari pemasukan dulu. Gitu. Contoh misalnya begini, saya mau bikin wisata. Nah, teman-teman mau mengukur dari pendapatan dulu boleh, mau mengukur dari pengeluarannya dulu boleh. Tapi nanti pada perjalanannya, teman-teman akan terus merubah satu sama lain gitu. Contoh begini, saya akan coba nyusun dari pendapatan di wisata. Di wisata ini target saya satu hari itu ada 100 pengunjung. Dengan 100 pengunjung ini, revenue stream yang akan saya jual, mulai dari tiket, kopi, misalnya jualan kopi, terus fasilitas wahana, parkir. Ada 4 revenue stream yang saya jual di sana. Nah, dari 4 revenue stream ini, per orang rata-rata mungkin di angka 10.000. Kalau kita kali 100, berarti total 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah kita targetkan siklusnya. Ini ada siklus. Nah, nantilah itu lebih panjang lebih di sana, lebih panjang di sana. Nanti misalnya target keseluruhan di 1 bulan itu ada di 30 juta. Nah, kalau bicara 30 juta, standar kelayakan gaji yang diharapkan teman-teman ini berapa misalnya? Ada 10 orang. 10 orang ini berharap bisa digaji 1 juta rupiah. Kalau di total keseluruhan mungkin 15 juta misalnya. Nah, dengan 15 juta pengeluaran di biaya tenaga kerja dan pendapatannya 30 juta, itu masih matching tuh, masih compare. Tapi nanti kita susun apakah ini sehat atau tidak begitu. Nah, atau teman-teman memulai dari pengeluaran dulu. Berapa sih saya ini akan benar-benar serius di BUMDes dengan harapan saya pengen gaji berapa gitu. Nah, dibuat, disusun dulu. Oke, sekarang saya akan bikin yang lebih mudah. Kita akan menyusun dari pengeluaran dulu. Di BUMDes yang saya susun ini ada 3 unit. Dia punya 3 unit. Nah, pada kelompoknya saya bikin 4.
Ini BUMDes, di sebelah kiri ini kelihatan atau tidak? Mau saya zoom lagi? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, di kelompok paling kiri ini adalah kelompoknya BUMDes atau kelompoknya pusat lah. Pusat BUMDes itu ada di sini. Terus di sebelah sini ada unit. Ini unit loket nih. Ini unit loket BUMDes Pay. Si PPOB ini adalah unit loket BUMDes Pay yang minggu lalu kita ngobrol. Ini adalah unit RO. RO itu apa artinya? Panjang. Pokoknya RO ini adalah semacam isi ulang air minum. Unit usaha isi ulang air minum. Nah, kalau PAMDes ini adalah unit usaha pengaliran air bersih ke rumah-rumah atau biasa disebutnya apa PAMSIMAS kayak gitu, SAB dan yang lain-lain lah. Nah, kita akan bagi ke 4 kelompok karena dia punya 3 unit. Kalau misalnya dia punya 2 unit, dia akan dibagi ke 3 kelompok. Kalau dia punya 1 unit, dia akan dibagi ke 2 kelompok. Jadi selalu ada tambahan 1 kelompok untuk di BUMDes pusat. Oke. Ini menyesuaikan nanti ketika teman-teman di unit ini punya kantornya 2-3, berarti teman-teman harus menganalisis dulu, mengobservasi dulu si kantor ini maintenance-nya, perawatannya masuk ataupun ditanggung oleh si unit tertentu atau ditanggung secara keseluruhan di BUMDes begitu. Lanjut. Ada yang mau ditanya dulu mungkin? Dah, ini berarti kan 3 unit ya, BUMDes itu punya 3 unit. Ya, di BUMDes ini di kasusnya ada 3 unit. Nah, sekarang di BUMDes ini saya bagi menjadi 3 kelompok pengeluaran dari mulai beban habis pakai, beban penyusutan ataupun beban gaji. Kalau bahasa akuntansi mungkin ada fixed cost dan variable cost. Ini saya coba sederhanakan karena untuk bisa dimengerti oleh semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia begitu. Nah, di BUMDes sendiri karena memang kantor RO, kantor air bersih dengan kantor PPOB ini nyatu, satu kantor besar, tapi mereka nanti punya partisi-partisi. Jadi listrik ini ditanggung oleh BUMDes. Si listrik kantor ini ditanggung oleh BUMDes. Terus si BUMDes ini pun punya gambaran, dia setiap tahun itu perlu 12 rim kertas. Sehingga kita bagi ke 12 bulan menjadi 1 bulan itu 1 rim kertas. Terus si BUMDes ini boleh teman-teman boleh cari sumbernya ke BUMDes yang sudah berjalan. Kayak misalnya kamu bikin laporan keuangan atau kamu ngeluarin tinta tuh setahun bisa habis berapa sih gitu kan? Atau mungkin belajar dari pengalaman 1 tahun ke belakang. Nah, dari pengalamannya itu si BUMDes Sukamakmur ini tintanya itu 1 tahun bisa 2 kali beli 1 set itu. Makanya ketika kita bagi ke 1 bulan itu di Rp47.000. Nah, kopi pun dimasukin ke sini Rp50.000 per bulan, gula pun dimasukin, gas pun karena memang di sana ada dapur, di BUMDes ini ada dapur, jadi mereka bikin kopi, bikin apapun, masak sendiri. Sabun cuci 20.000, ada air kemasan juga, ada SPPD. Nah, ini yang jarang teman-teman BUMDes buat. SPPD, biasanya SPPD itu kan di desa dimanapun. Kalau di kami, di BUMDes di Kabupaten Bogor, khususnya teman-teman yang di bawah binaan kami, aduh anjing, Arun. Halo? Terputus. Wah, sepertinya koneksinya ini. Oke, kita tunggu bergabungnya lagi BUMDes. Ini kalau yang saya tangkap ini lebih pada membuat ini ya, prediksi bisnis tapi berbasis cash flow ya. Ya Mas Agus ya. Jadi lebih pada bagaimana membuat perencanaan bisnis tapi kemudian basisnya adalah basis dari perputaran uang yang bisnisnya. Oke, kita masih mencoba menunggu. Untuk kerabat desa atau teman-teman yang bergabung di Sambal Desa kali ini, materi yang dari Mas Agus sudah kita terima, nanti segera kita
pasang link filenya ada di Dropbox yang kita siapin, Google Drive yang kita siapin, tinggal ngeklik lagi file yang ada di deskripsinya, nanti kita sudah tambahkan yang dari Mas Agus. Oke, sudah bergabung lah? Udah, Mas. Oh sudah, oke, lanjut. Siap. Sorry. Ini saya belum tahu sirkuit di sini nih, jadi ngaco. Oke, siap. Oke, saya lanjutin. Nah, kenapa saya bilang di sini SPPD? Karena begini, sederhananya kalau di kami nih, di binaan saya sendiri, kita menyesuaikan, memang SPPD ini kita sesuaikan dengan proyeksi si pendapatan BUMDes itu sendiri. Tapi standarnya untuk BUMDes yang sudah menengah lah bahasanya, itu saya punya aturan, kita bikin aturan di Perdeskan, tetap di Musdeskan, di Perdeskan, untuk rapat, untuk kita hadir, misalnya kita ada undangan musrembang ke kecamatan, itu kami itu sudah menggunakan SPPD. Jadi kami bikin surat tugas, misalnya yang berangkat sekretaris atau bendahara, dia berangkat ke kecamatan, dia bawa surat tugas, dia minta stempel ke kecamatan, nanti pulang setiap akhir bulan kita ganti dengan ongkos Rp25.000 kalau di ruang lingkup kecamatan. Kalau dia harus berangkat dengan tugas BUMDes di ranah kabupaten, itu dia punya uang ongkos ganti Rp50.000. Dan kalau dia keluar kabupaten, itu dia punya ganti ongkos Rp100.000. Nah, saya belum bikin aturan SPPD ke luar negeri. Jadi sekarang saya masih mengikuti keluar kabupaten begitu. Dan kita tetap harus pakai stempel. Dan ketika kita berangkat SPPD itu, kita pun harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di sana, apa yang kita dapat di sana. Nah, anggaran SPPD ini biar nantinya tidak bentrok dengan uang yang lain, kita sudah tetapkan di sini, diproyeksikan begitu. Di 417.000 sebulan per bulan. Itu dari kenapa kita tentukan sekian, karena kita mencoba mengobservasi dari tahun sebelumnya begitu. Ini untuk tes 10.000, ini untuk penjamuan 200.000. Kenapa untuk penjamuan 200.000? Karena memang mungkin untuk teman-teman BUMDes sudah pada paham, kalau BUMDes yang sudah punya nama begitu maksud saya, ataupun sudah cukup dikenal, biasanya suka banyak tamu begitu yang datang. Dan nggak mungkin lah kan tamu yang mau datang ke BUMDes kita keluarkan uang pribadi. Nah, makanya sudah disiapkan di BUMDes itu sendiri. Nah, terus ada beban penyusutan. Beban penyusutan ini atau amortisasi, ya kita lihat dulu lah peralatan-peralatan mana yang memang perlu diamortisasi. Dan ini pun sifatnya wajib dan penting. Jangan sampai teman-teman BUMDes merasa, wah, BUMDes saya untung 50 juta. Tapi pada kenyataannya tahun depan peralatan yang dia punya rusak semua gitu, dan si uang 50 juta ini harus dibelikan barang-barang yang tadi rusak begitu. Nah, itu juga menjadi percuma begitu kan. Nah, ini kita coba susutkan. Ada aset milik BUMDes, ada aset yang menjadi tanggung jawab unit. Aset yang menjadi tanggung jawab unit, maka biaya amortisasinya harus dari pendapatan unit. Sedangkan aset yang ada di BUMDes, amortisasinya adalah nanti di subsidi dari beberapa unit begitu. Jadi masing-masing kepala unit itu harus punya tanggung jawab terhadap operasionalnya unit dan juga terhadap amortisasi aset yang dimiliki oleh unit, dan bertanggung jawab terhadap amortisasi maupun operasional secara subsidi di BUMDes pusatnya begitu. Nah, ini kita bicara gaji, beban gaji. Ini setelah hasil siang sana sini ya. Dari awalnya direkturnya pengen gaji 5 juta. Kita kejar dengan proyeksi 1 tahun, ternyata tidak mencapai, diturunkan dan sampai di angka 1.300.000. Gaji sekretaris 800, bendahara 800, gaji kepala desa ataupun penasehat ada 500, gaji pengawas itu 450.000. Ini melalui tahapan Musdes. Ini yang tahun 2020 ya. Nah, ini di PPOB sama seperti tadi, ada penyusutan, ada beban habis pakai, ada gaji, ini gaji untuk operatornya dan unitnya. Terus ini di Pamdes. Nah, di Pamdes itu BUMDes Sukamakmur itu kaget awalnya, Mas. Karena kenapa? Mereka karena pertama kali kena masalah itu karena BUMDesnya sering defisit, sering minus. Sering minusnya itu dengan gaji karyawannya hanya Rp600.000. Ketika saya tawarkan metode ini, saya merubah gajinya itu sampai 1,3 juta rupiah. Mereka kaget. Wong, gaji 600.000 aja udah rugi, apalagi gaji 1,3 juta gitu. Tapi saya bilang,
Sok, jalankan dulu, karena memang ini biasanya nggak sulit dipahami kalau belum dijalankan begitu. Oke, setelah itu disusun, maka angka-angka ini dengan rumus sederhana lah dia akan masuk ke kalkulator proyeksi. Ini namanya kalkulator proyeksi. Nah, di kalkulator proyeksi ini ada 4 kelompok sama seperti yang di atas, cuman di sini hanya angka-angkanya saja, ada BUMDes, ada PPOB, ada RO, ada PAMDes. Nah, untuk di beban habis pakai, ini ada tulisannya habis pakai, itu di BUMDes 900.000 beban habis pakainya, di PPOB 10.000, di RO 100.000, di PAMDes 2.600.000. Terus di penyusutannya di BUMDes ada 200 ribuan, di PPOB 130, penyusutan 200, PAMDes 1.100.000. Dan untuk gaji sekian sampai totalnya 14.600.000 rupiah. Nah, kita stop dulu sampai di sini. Stop dulu sampai di rekapitulasi pengeluaran. Yang ini jangan dulu diisi. Kita isi dulu di target presentasi. Oke, pada realnya itu misalnya PPOB, dia punya target pendapatan per bulan itu kotor ya, 3 juta rupiah. RO dia punya pendapatannya itu rata-rata 1.750.000 rupiah. Ini kalau sudah berjalan mungkin teman-teman nggak terlalu pusing, tapi kalau yang belum berjalan, teman-teman harus bisa observasi lah, bagaimana kita bisa mengetahui berapa rata-rata pendapatan ataupun target begitu. Nah, PAMDes sendiri dia punya pendapatan per bulannya itu 23 juta. Totalnya itu per bulan dari 3 unit ini 27.900.000 rupiah. Kalau kita kalikan 1 tahun, maka total omsetnya itu 334 juta. Dari 334 juta ini, kita kalkulasi berapa dia menyumbang kontribusi keuntungan sesuai dengan presentase masing-masing. Contoh, ternyata karena si PAMDes ini setahun 277 juta, artinya dia menyumbang dari total keuntungannya itu sebesar 82%. Dia yang paling besar nih ngasih keuntungan. Nah, RO hanya 6,2%. Dan PPOB-nya, BUMDes-nya ini hanya 10,75%. Di sini kita pun ini bisa gunakan sebagai salah satu parameter unit mana yang akan kita kembangkan lebih besar di tahun depan dan tahun depannya lagi. Misalnya, oke, tahun ini ternyata yang paling besar menyumbang kontribusi keuntungan adalah PAMDes. Maka tahun depan ketika mau melakukan penyertaan modal, ketika mau fokus ke unit yang mana, maka disinilah poinnya. Oke, karena PAMDes ini menyumbang keuntungan paling besar, maka kita akan fokuskan di sini. Ini akan menjadi sektor utama usaha BUMDes kita yang harus kita kembangkan lebih besar lagi gitu. Oke, RO ini ternyata per tahun itu hanya menyumbang kontribusi keuntungan 6%, sedangkan kapital pembebanannya per tahun itu sampai 7%. Oke, nggak apa-apa, tahun ini kita maklumi. Tahun depan kita naikkan targetnya menjadi 10%, minimal buat nutup dulu pembebanan dia. Ternyata tahun depan tidak mencapai juga. Nah, sok dimusyawarahkan. Oke, karena sudah 2 tahun berturut-turut target ini tidak mencapai di unit RO, sedangkan dampak ke masyarakatnya juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu banyak melibatkan masyarakat. Jadi tidak ada lagi alasan untuk RO ini dipertahankan. Ya sudah, tahun depan kita akan pilotkan unit RO ini. Nah, itu lebih bijak. Dijualah seluruh aset yang ada di RO ini, itu lebih bijak daripada dipertahankan tetapi terus menimbulkan kerugian. Nah, oke, kita lanjut ya. Dari nilai presentase ini kita naikkan ke atas. Kita naikkan ke atas untuk menjadi satuan pengkali beban dan pendapatan. Sehingga dia akan tahu berarti si PAMDes ini yang tadi 82% menyumbang kontribusi keuntungan di BUMDes, dia pun harus menanggung beban sebesar 82% dari kebutuhan si BUMDes. Gaji direkturnya, gaji kepala desanya, BOP BUMDesnya, si unit PAMDes ini akan menanggung sebesar 82%. Disesuaikan dengan persentase kontribusi keuntungan tadi. Nah, setelah di total keseluruhan, kita punya penggaris bawah. Nah, di sini pentingnya nanti acuan-acuan dari regulasi. Contoh di Kabupaten Bogor ini kita punya Perbuk nomor 79 tahun 2018. Itu kita representasikan ke sini. 25% keuntungan, 70% maksimal pendapatan keuangan, dan yang lain-lain untuk mengukur seberapa sehat keuangan BUMDes kita. Nah, contoh begini. Ini untuk angka yang minus ini
Ini angka yang dalam kurung ini kan minus nih. Angka yang dalam kurung minus, angka yang dalam kurung minus. Ini kalau ini berarti untung. Artinya si ini sehat nih ya. Yang ini sehat nih, yang warna hijau sehat. Yang warna merah ini yang warna merah ini apa ya, rugi ya bahasanya, bukan rugi, hancur lah pokoknya begitu, udah ini udah darurat nih yang ini tuh. Kalau yang ini kesehatan, kalau yang ini udah bicara kerugian. Jadi kalau ini sehat dan tidak sehat, kalau ini rugi dan tidak rugi. Di unit PPOB ini dia per tahun itu dengan target yang tadi disebutkan dia punya keuntungan sekitar 287.000. 287.000 keuntungan. Itu masih sangat sehat, Kenapa? Karena dengan modal kita ngukur modal di sini. Dengan modal yang sudah yang dimiliki oleh Loket dan dengan hasil kapitalnya per 1 tahun itu berapa, itu bisa jadi parameter keuntungan. Ketika keuntungan keuntungan unit ini lebih besar dari suku bunga bank, kalau saya berpatokan ke suku bunga bank, berarti artinya si usaha ini masih produktif lah begitu. Oke, kita lihat lagi. Di RO, dia rugi 2.600.000. Ruginya 2.600.000 dengan total modalnya pun kecil. Modalnya kecil, tapi kerugiannya juga lumayan besar, 2.600.000. Artinya modalnya masih di bawah 30 jutaan, tetapi ruginya sampai 2.600.000. Artinya kan sampai di angka 5% lebih, 6% lebih gitu. Nah, ini bisa menjadi parameter untuk nantinya unit ini kalau memang tidak ada yang bisa diperbaiki, tidak ada yang bisa kasih solusi, maka harus ditutup, harus dibangkrutkan. Nah, sedangkan di Pamdes ini kesehatan dia per bulan itu, per tahun itu dia tidak sehatnya di angka 2.400.000. Tapi dia masih bisa memberikan keuntungan per tahun itu 68 juta. Masih bisa memberikan keuntungan per tahun itu 68 juta. Maka dari itu, walaupun di sini dalam kurung minus, ini masih sangat sehat. Ini masih sangat perlu dipertahankan. Hanya saja mungkin nanti dalam musdes dimusyawarahkan mana saja mungkin pengeluaran yang perlu ditekan lagi kosnya begitu. Sehingga nanti ada unit yang sehat tapi perlu banyak perbaikan, ada unit yang tidak sehat tapi justru itu menguntungkan begitu. Nah, ini di sini parameter ini yang dihadirkan di dalam musdes pertanggungjawaban untuk meminta pendapat kepala desa, BPD dan yang lain-lain terkait dengan apa yang harus kita lakukan di unit usaha ini. Perlu dikembangkankah? Perlu dipilotkankah? Perlu diekspansinkah? Perlu diapakan? Itu nanti di situ. Karena di dalam musdes pertanggungjawaban kalau kita hadirkan hanya angka saja, saya jamin 99% mereka akan bengong. Terus tiba-tiba ya sudah, oke, saya setuju, ngikutin aja lah gitu. Karena mereka juga nggak paham. Tapi kalau kita kasih narasinya bahwa unit ini menyumbangnya berapa sekian persen, tetapi masalahnya biaya operasionalnya besar, sehingga pada akhir tahun dia tetap untungnya 9.500.000, tetapi belum masuk kategori sehat begitu. Mau seperti apa nih usaha ini? Nah, barulah nanti pasti saya yakin kalau narasinya seperti itu tidak berbentuk angka saja, mau kepala desa, mau masyarakat sendiri pun bisa memberikan pendapat, bisa memberikan semangat dan yang lain-lain. Kurang lebih begitu mungkin, Mas. Itu makanya saya lebih suka kalau ada BUMDes saya bisa diskusi langsung. Oke, terima kasih. Mbak Tias mungkin ada komentar? Atau teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang ingin mengomentari. Mbak Tias, mau nggak? Iya, terima kasih Pak De, Mas Fala, terima kasih pencerahannya ya. Kalau saya menyebutnya pencerahan, jadi begini, untuk menentukan istilahnya komponen-komponen dalam menyusun cash flow tadi masing-masing unit, berarti kan ditentukan sesuai kebutuhan unit itu sendiri. Artinya masing-masing unit jelas kebutuhan komponennya tidak sama, itu satu. Ya, kemudian yang kedua, untuk mengukur prosentase tadi. Jadi prosentase target yang kita harapkan seperti materinya Mas Falah yang sebelum ini kan ada prosentase 16 juta, 8 juta sampai 80 sekian juta itu tadi. Itu apakah juga kita tentukan sendiri nanti proyeksinya? Oke, siap Mbak Tias. Jadi di penyusunan proyeksi ini ada yang sifatnya nanti baku, ada yang sifatnya fleksibel. Kalau
yang sifatnya baku itu pasti nanti yang berbenturan dengan regulasi. Karena contoh di Kabupaten Bogor sendiri, karena kita punya Perbub yang mengatur pembagian keuntungan dan yang lain-lain, maka otomatis angka-angka itu akan kita masukkan ke dalam rumusan ini. Tetapi kalau mungkin di kabupaten lain tidak ada Perbub tentang salah satu poin, yaitu mungkin teman-teman bisa dimuat secara aturan kesepakatan di Musdes lah begitu. Dan terkait dengan kebutuhan si unit dan yang lain-lain, itu bisa dibilang memang disesuaikan dengan kebutuhan unit masing-masing. Tetapi disinilah nih apa ya, kultur korporatnya akan muncul karena BUMDes itu adalah sebuah korporat, adalah sebuah perusahaan, maka dia harus punya kulturnya sendiri. Artinya begini, saya sebagai kepala unit ya di Pamdes. Dari hasil kalkulasi saya bisa menyumbang keuntungan itu di angka 30 juta rupiah. Saya dengan pemikiran saya, dengan semua keringat yang sudah saya keluarkan, saya pengen minta gaji 4 juta rupiah. Nanti si direktur ini yang terjadi di BUMDes saya, di BUMDes beberapa teman-teman, si direktur ini melemparkan kembali, coba susunan proyeksi cash flow-nya seperti apa, disusunlah begini. Nah, ketika memang ini masih sehat, ketika ini memang masih bagus, ya mangga itu dikembalikan kepada keputusan direktur ya. Karena ini hanya sebatas si proyeksi cash flow ini bukan kitab suci yang wajib diikuti, tetapi ini menjadi parameter, menjadi sebuah kompas untuk teman-teman BUMDes menentukan mana usaha yang mau dikembangkan, mana usaha yang mau dibangkrutkan, siapa ketua unit ataupun karyawan yang mau dinaikkan gajinya, bisnis ini bisa mendulang keuntungan atau bakal mendulang kerugian begitu. Iya. Sudah mulai nih. Terima kasih. Siap, ini mungkin lebih dalam konteks ketika kemudian menyampaikan laporan BUMDes dan perencanaan, saya menangkapnya dengan bantuan angka-angka ini ditampilkan, maka kemudian menjadi lebih mudah dipahami oleh teman-teman yang ikut dalam musyawarah desa. Kira-kira gitu ya? Betul mas. Saya bicara realita di lapangan. Pada dasarnya banyak pihak yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan berapa sih keuntungan BUMDes. Yang mereka pedulikan berapa gaji saya tahun depan, berapa gaji saya bulan depan, atau betul itu realistis mas. Gitu ya? Itu realistis. Kepala desa pun begitu. Kepala desa perlu kita dengar ini dari Mbak Tia sama Mas Agus. Benar nggak kira-kira fenomena itu? Atau setengah benar, setengah? Mas Agus, Mbak Tia juga komentarnya. Ini menarik untuk kita bedah ini. Apakah benar memang ada bagian orientasi yang kemudian simplikasi seperti itu? Mbak Tias yang didampingan kira-kira atmosfernya hampir sama seperti itu atau gimana? Iya, kemarin itu kita sempat mendampingi salah satu desa dampingan dalam menyusun cash flow ya. Kemudian yang jadi titik kritis pembahasan ya di sini Gus. Artinya dikaitan dengan berapa gaji yang akan saya terima seperti itu. Kemudian kami sampaikan bahwa besar kecilnya gaji itu tergantung dari dirimu sendiri, artinya dari pengelolaan BUMDes itu sendiri. Kalau kamu mau menentukan target gajimu 4 juta, ya polao, kalau bahasa Jawa gitu. Bagaimana polahmu untuk aku ingin bayaranku 4 juta, bagaimana polahmu untuk mencapai itu? Kalau pemerintah desa kan hanya memfasilitasi berapa kebutuhanmu, asalkan nanti forum musyawarah desa menyepakati, ya kita ada penyertaan modal, pertanggungjawabannya ada, monggo disampaikan pada waktu musyawarah, kebutuhannya ini nanti targetnya apa, outputnya apa. Jadi kalau kita sifatnya hanya seperti itu, kita kembalikan ke pengurus BUMDes, direktur BUMDes, berapapun gaji yang kamu inginkan, ya polao gitu. Artinya ibarat kata gini, Mama, saya sebagai komisaris umpamanya, kemudian direktur menanyakan saya akan digaji berapa, mungkin pertanyaan itu saya balik dengan pertanyaan, kamu bisa memberikan keuntungan berapa ke perusahaan? Kira-kira seperti itu ya, yang akhirnya cara untuk meyakinkan
saya sebagai komisaris itu direktur harus menyampaikan rencana bisnis dan rencana cash flow yang seperti ini. Kalau saya disupport dengan ini, maka kemudian saya bisa mendatangkan keuntungan seperti ini. Saya akan menaikkan artinya memberikan keuntungan perusahaan seperti ini. Tetapi kemudian dari pihak manajemen dari pihak komisaris juga akan melihat bahwa oke, tak invest tambahan seperti itu, ini sampai di menghasilkan sebesar ini di tahun keberapa dan seterusnya. Nah, jawaban-jawaban lebih gampangnya ya ketika kemudian ada angka-angka seperti ini, khususnya untuk teman-teman yang BUMDesnya sudah mulai berjalan sehingga bisa membuat prediksi dan itu masuk akal apa enggak, kira-kira gitu ya, Fala ya? Betul Mas, dan saya coba sedikit cerita juga. Begini, Mas Suryo nih, Mbak Tias, ketika tiba-tiba kedatangan tamu dari jauh misalnya kan, dan posisinya kita secara pribadi nggak pegang uang lah misalnya begitu, ada uang BUMDes begitu, mereka datang, mereka berkunjung ke BUMDes, itu saya yakin Mas, uang apapun, yang namanya kita orang Indonesia nih, yang terkenal dengan kesopanannya yang luar biasa, kesantunannya yang luar biasa, uang apapun itu ternyata uang tagihan beras itu akan dibeliin Mas buat beli jamuan. Sepakat nggak? Ya. Nah, setelah ini kenapa kenapa kaitannya ke arah sana? Di situ tadi saya bilang ada biaya jamuan. Jadi ketika ini sudah disepakati, maka semua pos-posnya ini akan dibuat. Jadi kita tuh punya BKK sama BKM, BKM namanya bukti kas masuk, bukti kas keluar. Jadi semacam giro, kita bikin giro antar internal yang itu uang. Jadi bendahara itu tidak boleh mengeluarkan uang kalau tidak ada BKK BKM ini. Jadi misalnya gini, ada kunjungan, ada tamu gini-gini. Nanti ada khusus nih yang melayani tamu. Dia mau beli apa? Dia mau beli minuman sampai 100.000 lah sama makanan gitu. Dia dia ngambil BKK, bukti kas keluar, dia tulis di situ, terus dia minta tanda tangan ke saya, ke direktur. Saya lihat, setelah oke, memang ini perlu dikeluarkan, saya tanda tangan. Nanti di tanda tangan ini ke bendahara kasih, ngambil uang. Nah, setelah dikasih ke bendahara, ternyata uang jamuan bulan ini sudah habis, Mas. Nah, dia nggak akan ngeluarin uang itu. Mau misalnya gimana pun caranya nggak bakal dikeluarin uangnya, karena uang porsi buat bulan ini habis. Tapi kalau memang urgent banget, dia akan balikin surat lagi ke saya bahwa boleh nggak nih jamuan buat bulan depan itu dikurangin gitu, diambil dari jamuan bulan depan. Nah kalau memang itu urgent banget, oke, saya setujui misalnya. Jadi bulan depan yang tadinya 200.000 masih utuh, jadi berkurang begitu. Begitu. Makanya kita biasanya di BUMDes saya itu bulan November Desember itu adalah bulan di mana kita sering banget cari ilmu keluar BUMDes, karena biasanya SPPD numpuk di situ tuh, biaya SPPD kita numpuk di situ, dan ini sayang kalau nggak dihabiskan, kita akan bikin silpa ini ke tahun depan gitu, direset lagi, jadi kita habiskan tuh bulan November Desember gitu, si SPPD ini gitu. Oke, ini menarik. Ternyata udah jam 5 lewat. Oke. Terima kasih Fala ya untuk sharingnya. Dan ini menarik apa yang tadi disampaikan Kang Fala, apa yang disampaikan oleh Mas Agus tadi. Saya pikir materinya cukup menarik, dan Fala kalau format Excel yang tadi bisa dikirim untuk jadi contoh, nanti biar kita masukkan di library kita, di folder kita, supaya teman-teman saya yakin punya kreativitasnya masing-masing. Guidance itu menjadi jembatan yang mempercepat kita, memudahkan kita. Jadi kalau sudah ada rank-rankannya, itu biasanya kreativitasnya kemudian keluar. Oh ternyata gini. Oh ini bisa seperti ini. Oh ini bisa seperti ini. Kira-kira itu. Fala, terima kasih. Kalau berkenan berbagi, nanti kerabat desa bisa langsung download semua yang ada dari paparan Sambal Desa itu
Di situ ada file dengan nama Sambal Desa seri berapa, jadi tinggal disesuaikan saja. Oh, menyaksikan seri 22 berarti materi paparannya Sambal Desa 22. Kalau hari ini berarti ada 3 file, itu yang dari Mas Agus ada 2 dan dari Kang Walah ada 1, jadi 3 file. Silakan di-download, kemudian sambil diikuti lagi, ditonton lagi untuk kemudian mendapatkan gambaran-gambaran lagi. Forum Sambal Desa ini adalah forum sama-sama belajar. Jadi dari sinilah kita kemudian menjadi lebih tahu, karena tidak ada orang yang bodoh, yang ada adalah orang yang terlambat tahu. Menghilangkan kebodohan sama artinya kita mempercepat memberikan pengetahuan. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih yang sudah bergabung, dan jangan lupa kabarkan ke teman-teman yang lain. Kalau tayangan ini bermanfaat, bagikan ke yang lain. Ketika teman-teman atau kerabat desa mungkin belum sempat menjadi pematik diskusi, setidaknya menjadi orang yang membagikan pengetahuan ke teman-teman yang lain. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam Sambal Desa, sama-sama belajar desa, salam Desaisme. Terima kasih.